Hello everyone, I'm Rinchola Kore, and now I will explain my analyze. This video make it to fulfill the final test of sociolinguistic. First, I will explain of the example of language variation. There is internal variation and external variation. First of all, I will explain the internal variation. In internal variation, there are four types. And first is a phonological variation. Phonological variation is a variation of language that focus on sound, namely on accent. Jadi variasi bahasa yang berfokus pada tataran bunyi atau biasa dikenal juga dengan aksen. Nah, dalam bahasa Sumba ada yang namanya hakola. Hakola itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya sekolah. Tapi tulisnya hakola, tapi ketika di pronounce atau diucapkan, maka logatnya tuh akan berbeda menjadi hakuala. Dulu ala hakuala gitu, seperti itu. Terus yang kedua ada dia yang artinya tidak. Tapi sebagian besar masyarakat Sumba Timur menyebutnya dengan ndaa. Dari dia menjadi ndaa. Ndaa kupinya, saya tidak tahu, seperti itu. Dan yang ketiga ada juga wai yang arti babi. Tapi pronounce-nya kadang-kadang seperti we. Laku tunya uhuna we. Laku tunya uhuna wai. Ya, seperti itu logatnya. Dan yang kedua itu ada morphology variation. So morphology variation is a variation of language that focus on word structure. They have some meaning and almost similar in writing but different in pronunciation. Jadi variasi bahasa yang memiliki makna yang sama dan penulisan yang hampir mirip tetapi pengucapannya berbeda. Contohnya, kalau di Sumba Timur makan bilangnya ngangu, tapi kalau di Sumba Barat bilang ngaa. Itu penulisannya hampir mirip antara ngangu sama ngaa. Tapi penulisannya itu berbeda. Tapi mereka memiliki makna yang sama, yaitu artinya makan. Contoh yang kedua itu ada nyumu sama nyuna. Itu penulisan juga hampir mirip, artinya kamu atau dia. Ada juga hambati sama hidu. Itu yang artinya sakit. Terus ada juga mayau sama boduk. Itu artinya malas. Dan ada wai sama we, itu yang artinya babi. Dan yang ketiga itu ada syntax variation. So syntax variation is variation of language based on grammatical. Jadi variasi bahasa berdasarkan penutur secara gramatikal, atau variasi yang berkaitan dengan cara-cara di mana kalimat disusun atau dibangun. Contohnya seperti ini. Di Sumba ada sebuah sebutan yang namanya umbu. Umbu ini bisa masuk dalam konteks umbu untuk kaum pria, dan satu lagi umbu untuk bisa masuk untuk penyebutan opa. Nah, sekarang ini penggunaan kata umbu tergantung dari kalimat selanjutnya. Contohnya seperti ini. Umbu mai unung kopi, artinya umbu mari minum kopi. Artinya misal kita memanggil saudara laki-laki kita yang jenis kelaminnya pria, seperti itu. Ada juga contohnya seperti ini. Umbu mbak dakawi adamunya, tapi halangat ai lulu. Nah, ini yang berarti opa sudah tua tapi masih semangat sekali. Nah, jadi kata dasar umbu ini akan memiliki arti yang berbeda ketika diikuti dengan kalimat yang lain atau konteks yang lain. Karena umbu bisa arti panggilan untuk pria dan bisa untuk sebutan untuk opa atau kakek. Dan contoh yang berikut itu kata katiu. Jadi kata katiu juga bisa memiliki dua arti yang berbeda. Contohnya katiu alulu nawi tinggu angu. Nah, itu yang artinya aduh sakit sekali kaki saya. Terus ada juga katiu yang kedua itu yang artinya katiu nanya rambuleni. Nah, yang artinya tuh kalau Leni ini lagi kesakitan dan mau melahirkan, seperti itu. Nah, itu jadi katiu ini dilanjutkan dengan kalimat berikutnya bisa menimbulkan makna yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada semantic variation.
Semantic variation is a variation of language that focus on the level of meaning. Nah, jadi variasi bahasa yang berfokus pada makna atau arti. Contohnya seperti ini. Saya mengambil contoh antara bahasa Sumba Timur sama Sumba Barat. Kalau di Sumba Timur, ini satu provinsi, cuman beda kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat, tapi memiliki bahasa yang berbeda-beda. Contohnya Sumba Timur yang bermain yang artinya Pak Yulu, kalau Sumba Barat bilangnya Malengo. Terus yang kedua, kalau di Sumba Timur uang dibilangnya ndui, kalau di Sumba Barat bilang riti. Terus yang ketiga, Sumba Timur kalau makan bilang ngangu, kalau di Sumba Barat bilangnya ngaa. Kalau di Sumba Timur mencuri dibilangnya bohu, kalau di Sumba Barat kedu. Kalau untuk bilang kamu di Sumba Timur nyumu, di Sumba Barat yuu. Nah, jadi dari semuanya itu memiliki arti yang sama, cuman penulisan dan pengucapannya berbeda. Okay, next is a external variation. So in external variation, first dialect. Dialect is a variation of language in groups of people who are in a certain place, region, area, and has a different of vocabulary, pronoun, and grammatical. Jadi, dialek itu adalah variasi bahasa yang dimiliki oleh kelompok-kelompok orang tertentu atau yang berada di daerah-daerah tertentu. Nah, contohnya seperti di sini. Contoh yang pertama, saya mengambil kalimat mbana kambalik nuna tau, yang arti dia suka berbohong. Yang kedua, mbana kakolul nuna tau, yang artinya juga sama, dia suka berbohong, cuman kita garis bawahi yang kata kambalik dan kakolul. Jadi kambalik ini adalah dari bahasa Sumba dari kampung yang berbeda, dan kakolul juga bahasa Sumba dari kampung yang berbeda juga. Mereka memiliki arti yang sama, tapi aksen atau penggunaan dari kata kambalik dan kakolul ini digunakan oleh masing-masing di kampung, seperti itu. Yang kedua ada laku patimbawai dengan laku patakuai. Jadi timba sama taku memiliki arti yang sama, cuman ini aksen dialeknya ini digunakan di kampung yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dengar ada orang Sumba yang bilang lakungkuy patimbawai, oh berarti kita tahu, oh berarti dia ini dari Sumba ini karena dialeknya seperti itu. Terus yang artinya tadi laku patimbawai sama laku patakuai itu artinya pergi ambil air. Dan contoh yang ketiga yaitu na anakia ada mbana malihna dan na anakia ada mbana undina, yang artinya anak itu sangat malas. Nah, kita garis bawahi kata malih dan undi yang artinya malas. Yang keempat ada mbana mayauna sama mbana mbodukna. Garis bawahi kata mayau sama mboduk yang artinya paling malas. Nah, itu contoh dari dialek. Selanjutnya ada aksen. Aksen is a means different in pronoun or pronunciation that unique to a particular individual, location, or nation. Jadi aksen ini seperti logat atau gaya bicara seseorang atau tempat atau bangsa, seperti itu. Contohnya di Sumba. Jadi aksen dan dialek di Sumba ini tidak terlalu berbeda jauh. Contohnya ini saya ambil dari dua kampung yang berbeda, yaitu satu dari Tabundung dan satu dari Ngongi. Ini sama-sama di Sumba Timur juga. Nah, kalau di Tabundung untuk bilang belakang bukan belakang ini ya, tapi belakang sana kayak behind me like that. Itu bilangnya Kak-yo, tapi kalau di Ngongi bilangnya Kak-iya. Terus yang kedua, kalau mau bilang darah itu kita bisa bilang Wairah sama Wairia. Dan yang ketiga itu ada tai sama tiang. Nah, itu yang artinya sebentar atau nanti. Terus yang keempat yaitu ada kapu sama kapihu yang artinya kentut. Sebenarnya di Sumba antara aksen sama dialek itu tidak terlalu berbeda seperti itu. Tapi ketika kita yang dari kampungnya tersendiri sudah tahu bahasa-bahasa asli kita seperti apa, dan ketika kita mendengar saudara kita yang dari kampung yang lain, mereka menggunakan bahasa aksen atau dialek mereka, kita udah tahu kalau mereka tuh dari situ dan memang gaya bicara mereka seperti itu. Terus yang berikutnya ada idiolek. Jadi
Idiolek adalah individual dialect which often used by himself, atau jadi idiolek ini adalah gaya bicara seseorang, jadi dia punya ciri khas. Kalau ketika dia udah ngomong, kita udah tahu kalau itu dia, seperti itu. Nah, di Sumba sendiri di sini itu masih berlaku yang namanya sistem bangsawan. Nah, kalau untuk yang bangsawan, untuk laki-laki biasa disebut dengan umbunai, dan untuk perempuan rambunai, seperti itu. Jadi ketika berbicara atau berkomunikasi kita bilang ada yang bilang umbunai, berarti kita udah tahu kalau dia tuh bukan dari kalangan orang biasa, tapi dari kalangan orang yang berkasta, seperti itu. Nah, umbunai itu sebutan hanya untuk pria kalangan bangsawan, dan rambunai sebutan untuk para wanita kalangan bangsawan, seperti itu. Nah, yang berikut ada sociolog. So, sociolog is a variation of language used by social group or an age group. Jadi, variasi bahasa yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok sosial atau usia-usia tertentu. Nah, contohnya itu di sini saya kembali mengambil contoh kelompok bangsawan. Nah, ketika kita bertemu dengan kelompok bangsawan, tentu cara kita berbicara pasti akan berbeda dengan yang orang biasa. Cara berbicara kita akan lebih sopan. Contohnya seperti permihi umbu, permihi rambu, me uhu kihu. Nada bicaranya pun berbeda, seperti itu, lebih rendah. Tapi kalau kita ketemu orang biasa atau sesama orang biasa seperti kita atau teman, kita bisa bilang Rin, me uhu kihu kau. Jadi kayak gitu, jadi nada bicaranya tuh sudah berbeda. Jadi Rin, mari duduk sini kau, kayak gitu. Tapi beda lagi kalau panggil sama yang kelompok bangsawan tadi, kalau cara berbicaranya, perlakuannya juga sudah berbeda. Nah, selanjutnya kalau untuk kelompok usia, ya tentunya yang lebih tua pasti kita akan menyebutnya dengan sebutan ayah, atau kalau lebih adik eri. Ayah giluamu, eri, wanda baipa unungmu, atau yang arti ayah giluamu, atau kakak pergi di mana, atau terus kalau eri, wanda pa unung angu, kayak gitu. Jadi tetap membudayakan kakak adik, seperti itu. Okay, next, number 2 is the concept of bad language in Sumba Timur. The concept of bad language in Sumba Timur is not much different from different area or different place. Jadi konsep bad language di Sumba dengan tempat lain itu tidak jauh berbeda. Nah, seperti kita tahu, bad language adalah bahasa yang buruk atau bahasa kasar, bahasa tidak sopan yang tidak diperbolehkan. Itu dengan kata lain disebut juga dengan tabu. Tabu itu adalah ungkapan-ungkapan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam penggunaannya dalam masyarakat, atau kata-kata yang dilarang untuk diucapkan, seperti itu. Nah, dalam tabu sendiri ada contoh-contoh tabu atau yang tidak boleh diucapkan itu ada swearing, curse, dan vulgar. Swearing atau sumpah serapah. Nah, di Sumba sendiri untuk kategori swearing atau sumpah serapah, kata-kata yang biasa digunakan itu untuk mengucapkan kekesalan atau amarah itu orang Sumba biasa menyebutnya atau menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal yang sensitif, yaitu dengan alat-alat kelamin, seperti itu. Terus untuk curse atau makian juga sama seperti itu. Jadi di sini orang Sumba tuh kalau makian lebih sering menggunakan bagian-bagian tubuh, khususnya bagian-bagian tubuh yang tersembunyi, seperti itu. Terus untuk vulgar, jadi vulgar itu kan melanggar kepantasan atau berbicara yang tidak pada tempatnya. Contohnya seperti itu, memanggil orang dikaitkan dengan hewan. Contohnya, we ahu, meyohu ko, atau anjing, sini kau, kayak begitu. Nah, itu kan sudah tidak sopan. Nah, jadi pada dasarnya kata-kata makian, kata-kata sumpah serapah di Sumba itu, atau yang tidak diperbolehkan dalam pengucapannya itu lebih berkaitan dengan makian-makian yang berkaitan dengan alat kelamin. Nah, dan itu sangat sensitif. Jadi bagi siapa yang melakukan atau mengeluarkan kata-kata makian seperti itu bisa dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu bisa teguran halus dan teguran keras. Karena dengan makian tersebut bisa membuat orang menjadi lebih sensitif. Karena itu ada hal sensitif, maka nanti bisa menimbulkan konflik. Nah, makanya harus ada teguran halus dan teguran
kasar. Teguran halus ini dia harus ditegur dan meminta maaf kepada orang yang dia maki, seperti itu. Nah, jika dia tidak mau, maka teguran keras akan berlaku, yaitu dengan cara dilaporkan ke pihak-pihak, contohnya ke RT, RW, bisa sampai ke polisi, seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja untuk konsep bad language yang berada di Sumba Timur. Now it's number 3, and I will explain my analysis about the short movie with title Nobi's Home is His Castle in terms of cooperative principle, maxim violation, and its possible implications. First of all, we have to know what is cooperative principle. A principle proposed by the philosopher Paul Grice, whereby those involved in communication assumes that both parties will normally seek to cooperate with each other to establish a great meaning. Jadi maksudnya itu, pada dasarnya prinsip kerjasama menjelaskan bahwa di dalam komunikasi setiap peserta tutur harus memberikan kontribusi dengan baik. Nah, kontribusi yang dimaksud itu adalah memberikan informasi yang cukup kepada lawan tutur, yaitu informasi yang benar, jelas, runtut, dan relevan dengan pembicaraan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada maxim. Maxim is a principle that must be understood by both parties, speaker and listener, when communication, so that the communication process can run well. Jadi maxim ini adalah sebuah prinsip yang harus dipahami oleh pembicara dan pendengar sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, ada 4 dalam cooperative principle sendiri, ada 4 maxim, yaitu maxim of quality, maxim of quantity, maxim of relation, and maxim of manner. Nah, tapi pada kenyataannya in communication, the four maxim were not always obeyed by the speech participant. When maxim are not followed or obeyed in communication, this is what is known as a maxim violation. Jadi seperti kita tahu, dalam komunikasi tentunya tidak semua penutur menggunakan maxim itu dengan benar. Nah, makanya dengan pelanggaran maxim tersebut disebut dengan maxim violation. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil analisis saya. Okay, first is that I found in a short movie of Doraemon, it's a relation of maxim. Jadi relation of maxim adalah seorang penutur harus memberikan informasi yang relevan sehingga terjadi kerjasama yang baik antara pembicara dan pendengar dalam sebuah komunikasi. Nah, contoh conversation atau percakapannya itu antara Nobi dan ibunya. Nobi, I found a cheap new place to move into. Mom, and exactly where is the place we're moving? Nobi, we're moving to Germany, baby. Nah, jadi kan relation itu kan harus memberikan informasi yang relevan. Nah, jadi ketika Nobi memberikan pernyataan, mamanya bertanya, kemudian dia menjawab dengan benar, seperti itu. Jadi terjadi percakapan yang relevan. Terus yang kedua di sini dari relation ini ternyata ada maxim violation atau pelanggaran maxim of relation, yaitu antar percakapan Nobi dan mamanya, yaitu Nobi, Mom, Dad, guess what, we can totally buy it. Terus mamanya bilang, what do you mean by what? Jadi mamanya itu tidak mengerti apa yang dimaksud sama Nobi. Jadi di situ kan tidak terjadinya percakapan yang relevan atau Nobi tidak memberikan informasi yang relevan, seperti itu. Dan yang kedua juga ada yang saya temukan, yaitu maxim violation of relation, yaitu dimana percakapan antara bapaknya Nobita dan mamanya Nobita, yaitu Daddy, sweetheart, I can find it, I look everywhere. Mom, and I can clean this place with a duster. Daddy, what should I do? Pull it out of my sleeve? Mom, if that's where it is, then yes. Daddy, I'll go look again. Where is that broom? Jadi di sini kenapa saya bilang ada maxim violation of relation? Jadi daddy-nya itu tidak bisa menemukan sapu yang dicari. Terus ibunya bilang, jadi saya harus membersihkan tempat ini dengan kain lap. Terus daddy-nya mungkin capek mencari
satu kastil itu, dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus tarik lengan saya? Kayak gitu kan. Terus mamanya bilang, kalau bisa kayak gitu ya oke, kayak gitu. Tapi suaminya tuh ketakutan dan dia bilang, I'll go look again. Jadi saya akan pergi cari lagi. Nah, jadinya di sini itu terjadi maximum violation of relation. Tidak percakapan atau informasi yang diberikan itu tidak relevan. Nah, dan di sini juga ada implicatures atau yang daddy-nya ini berharap ibunya itu harusnya mengerti kayak seperti itu, kalau dia tuh tidak dapat menemukannya begitu. Tapi karena mamanya bilang kalau gitu gunain aja lengannya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari lagi. Jadi ini adalah tidak terjadi percakapan yang relevan seperti itu. Terus yang berikutnya juga ada maxim of manner. Jadi maxim of manner itu seorang pembicara harus memberikan informasi yang jelas, langsung, serta menghindari hal-hal atau informasi yang bersifat kabur atau ambigu. Nah, di sini adalah percakapan antara Zoo, yaitu teman Nobita, dan Miss Lottie. Miss Lottie ini adalah pemilik kastil. Nah, percakapannya itu Zoo, excuse me, but what is that tower used for, the one with the flowers all over it? Miss Lottie, that is the Tower of Rose. It is a water tank that stores the water drawn from the mountains, but none of those fountains work anymore. Jadi di sini, jadi kan tadi maxim of manner itu dia memberikan informasi yang jelas. Nah, jadi ketika Zoo bertanya, Lottie ini langsung menjelaskan sesuai pertanyaannya seperti itu. Jadi tidak ada ambigu-ambiguannya lagi. Nah, kedua lagi, ternyata di sini juga ada maxim violation of manner, ada pelanggaran violation manner, yaitu antara percakapan Miss Lottie dan Nobby. Yang Miss Lottie bertanya, how did you find me? And Nobby bilang, well, it is actually really fun, it's never mind. Jadi di sini Nobby tidak menjawab sesuai apa yang dipertanyakan dia, jadi kayak masih muter-muter kayak gitu, masih kayak ambigu seperti itu. Nah, terus ada juga di sini maxim of quality. Jadi maxim of quality itu penutur harus menyampaikan suatu hal berdasarkan fakta, ya. Nah, itu percakapan di akhir filmnya itu ada Old Man sama Miss Lottie. Jadi Old Man bilang, you must be Lottie, dan Lottie bilang yes. Jadi kayak gitu aja, jawab sesuai pertanyaan, nggak usah dilebih-lebihin lagi. Terus ada juga di sini maxim violation of quality atau pelanggaran maxim of quality, yaitu percakapan antara Nobby dan Doraemon. Nobby bilang, so that was just you trying to be funny and scare me again, right? Doraemon, yeah, sure, that's all of us. Jadi di sini Doraemon itu dia tahu faktanya kalau bukan dia yang nakutin Nobita, tapi ada orang lain di sana yang nakutin mereka. Tapi dia mengatakan kalau itu dia. Jadi ini dia sudah melanggar maxim violation of quality. Dia tidak menjawab dengan benar. Nah, di sini juga ada maxim of kuantitas. Nah, maxim of kuantitas yaitu penutur harus memberikan kontribusi yang secukupnya kepada lawan bicaranya atau menjawab sesuai pertanyaan saja dan tidak melebih-lebihkan. Nah, ini contoh percakapan Doraemon dan Miss Lottie, yaitu Doraemon, is it possible to get a tour? And Miss Lottie bilang, yeah, of course. Ya udah, bisa kita ini melihat-lihat kayak gitu kan. Terus Lottie bilang, iya bisa, seperti itu. Jadi jawab sesuai pertanyaan aja, tidak ada yang dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahkan lagi. Okay, now it's a number 4. I will explain my analysis from video debat Donald Trump and Joe Biden in terms of politeness strategy, speak edge, and implicatures. Okay, in politeness, there are positive politeness strategy. Jadi, positive politeness strategy itu adalah strategi kesantunan yang digunakan untuk memuaskan citra positif seseorang. Nah, keinginan seseorang untuk dihargai setiap kemauannya dan dihargai nilai-nilai yang ada pada dirinya dan diyakininya. Baik pembicara atau pendengar ingin dihormati atau disukai orang lain.
Nah, biasanya positive politeness ini terjadi ketika pembicara dan pendengar saling mengenal baik. Nah, contohnya dalam video debat itu adalah tentang positive politeness strategi ketika Kristen Welker menyuarakan atau membicarakan hal-hal yang harus diikuti atau aturan-aturan yang harus diikuti oleh Donald Trump dan Joe Biden, seperti itu. Dan yang kedua itu ada negative politeness strategi. Nah, strategi ini bertujuan untuk meminimalisir tekanan dan hambatan tersebut terhadap teman bicara. Dalam strategi ini ada keinginan untuk menyatakan sesuatu dengan secara langsung dan keinginan untuk menyatakan secara tidak langsung untuk menghindari tekanan. Nah, di mana penutur mengungkapkan maksudnya secara jelas, namun tidak bersifat memaksa bagi pendengar untuk melakukannya. Nah, biasanya itu ada kata-kata seperti I'm sorry, excuse me, please. Contoh dalam video debat itu yang termasuk negative politeness strategi, yaitu yang diucapkan oleh Donald Trump, percakapan antara Donald Trump, Kristen Welker, and Joe Biden, yaitu Donald Trump, he thought I shouldn't have closed the border. That obvious. Kristen Welker, do you want to respond to that quickly, Vice President Biden? And Joe Biden, no. Okay, let's talk about your different strategies toward dealing with this. Jadi di sini yang termasuk negative politeness strategi adalah ketika Kristen Welker bertanya, do you want to respond to that quickly, Vice President Biden? And Joe Biden menjawab no. Jadi di sini terus dilanjutkan Kristen Welker, okay, let's talk about your different strategy toward dealing with this. Nah, jadi di sini Kristen Welker bertanya dulu kepada Joe Biden apakah dia ingin menjawab atau tidak. Jadi dia tidak memaksakan apakah Joe Biden harus menanggapi apa yang diungkapkan Donald Trump atau tidak, seperti itu. Jadi tidak ada tekanan. Nah, dan yang termasuk negative politeness strategi juga ada, yaitu percakapan antara Kristen Welker, Donald Trump, dan Kristen Welker, yaitu di mana Kristen Welker bilang, let's talk about school President Trump, and Donald Trump bilang, I think you have to respond if I might. Kristen Welker, please, and then I have a follow up. Donald Trump, thank you and I appreciate it. Jadi di sini Donald Trump bilang, I think we have to respond if I might. Jadi dia meminta izin dulu kepada Kristen Welker jika diperbolehkan. Jadi Kristen Welker pun meresponnya silakan, seperti itu. Jadi di sini dia menggunakan negative politeness strategi, yaitu dengan tidak ada tekanan. Nah, sekarang ada juga the bolt on record. Jadi the bolt on record ini adalah strategi ini penutur tidak melakukan usaha apapun untuk meminimalisir ancaman bagi muka lawan tutur untuk mengurangi akibat dari tindakan yang mengancam wajah. Strategi seperti ini akan mengakibatkan lawan tutur merasa terkejut, malu, dan tidak nyaman. Nah, contoh yang terjadi dalam video debat ini tuh ada yang diungkapkan oleh Donald Trump. You know, Joe, I run because of you. I run because of Barack Obama. Because you did a poor job. If I thought you did a good job, I will never run. I will never run. I run because of you. I'm looking at you now. You are politician. I run because of you. Jadi di sini itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu sangat langsung kayak gitu. Jadi because you did a poor job. Jadi dia itu tidak menggunakan politeness atau tidak ada kesopanannya, dia langsung mengungkapkannya gitu. Terus yang kedua itu ada juga dari Donald Trump yang dia bilang, one question, why didn't you do it in the 8 years a short time ago? Why didn't you do it? You just said, I'm going to do that, I'm going to do this. You put tens of thousands of mostly black young men in prison. Now you're saying you're going to undo that. Why didn't you get it done? You had 8 years with Obama. You know why, Joe? Because you are talk and no action. Nah, di sini lagi ada debat on record atau kata-kata yang tidak ada kesopanannya, yaitu because you are talk and no action. Jadi dia langsung ungkapan kata-kata itu secara langsung. Kamu tuh hanya
banyak bicara, tidak ada tindakannya sama sekali. Jadi kan kata-kata itu bisa orang buat terkejut, jadi kayak tidak nyaman seperti itu. Okay, now it's a number 5. It's a 9 aspect of UNESCO language vitality in Sumba Timur. First, intergenerational language transmission atau transmisi bahasa antar generasi. Jadi di Sumba Timur sendiri, transmisi bahasanya atau pelestarian bahasa Sumba dari generasi ke generasi itu tidak terlalu kental karena bahasa Sumba itu lebih banyak digunakan oleh orang tua, dan anak-anak muda tidak banyak menggunakan bahasa Sumba. Mereka tidak terlalu bisa berbicara bahasa Sumba. Terus yang kedua ada absolute number of speaker or jumlah penutur yang besar. Jadi penggunaan bahasa Sumba lebih banyak digunakan pada kaum orang tua atau generasi tertua. Dan yang ketiga, proportion of speaker within the total population atau perbandingan penutur dengan jumlah penduduk. Untuk jumlah penduduk dan penutur bahasa Sumba lebih banyak karena di setiap kampung masih kental dengan bahasa Sumba. And number 4, it's a shifts in domains of language use atau kecenderungan dalam ranah pemakaian bahasa. Nah, untuk penggunaan bahasa Sumba sendiri lebih banyak penggunaannya itu di desa daripada di kota, atau kalau kita ke kampung itu di sana pasti mereka menggunakan lebih menggunakan bahasa Sumba atau bahasa daerah. Kalau di kota memang orang menggunakan bahasa Sumba tapi tidak sekental di kampung atau di pedesaan seperti itu. Okay, now number 5, it's a response to new domains and media atau daya tanggap terhadap bahasa baru dan media. Jadi di Sumba sendiri bahasa daerahnya atau bahasa Sumba sendiri tidak terpengaruh terhadap bahasa baru atau bahasa yang lainnya karena di Sumba Timur sendiri hanya menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi meskipun di kota penggunaan bahasa daerahnya tidak terlalu kental seperti di kampung, tapi meskipun banyak orang menggunakan bahasa Indonesia, tapi setidaknya bahasa Sumba itu masih tetap digunakan. Dan di tempat-tempat seperti pasar, perkantoran, sekolah juga masih ada yang menggunakan bahasa Sumba sebagai alat komunikasi mereka. Dan number 7 is a availability of materials for language education and literacy atau materi untuk pendidikan bahasa dan keberaksaraan. Dalam dunia pendidikan, khusus dunia pendidikan, bahasa Sumba belum diberikan di setiap sekolah ataupun kurikulum muatan lokal. Jadi bagi mereka yang ingin belajar bahasa Sumba harus belajar dari orang tua atau di lingkungan sekitarnya seperti itu. Number 7, governmental and institutional language attitudes and policies, including official status and use. Kebijakan bahasa oleh pemerintah dan institusi termasuk status resmi dan pemakaiannya. Untuk pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tidak melarang penggunaan bahasa Sumba atau bahasa daerah karena itu adalah budaya suatu daerah. Dan pemerintah juga tidak menetapkan status resmi bahwa setiap masyarakat harus bisa berbahasa Sumba, atau karena kamu tinggal di Sumba, kamu lahir di Sumba, kamu harus bisa berbahasa Sumba. Pemerintah tidak memaksakan itu, tapi jika ada kesadaran pribadi, saya sebagai orang Sumba, saya lahir di Sumba, saya wajib tahu bahasa Sumba karena itu adalah budaya saya, seperti itu. Number 8, it's a community members' attitudes towards their own language atau sikap komunitas penutur terhadap bahasa mereka. Untuk di Sumba sendiri, komunitas untuk bahasa Sumba tuh masih minim. Jadi belum terlalu ada yang kayak mengajak orang lain untuk bisa belajar bahasa Sumba, itu masih kurang. Number 9, type and quality of documentation atau jumlah dan kualitas dokumentasi bahasa. Untuk dokumentasi mengenai bahasa Sumba itu ditulis dalam buku-buku berdasarkan sejarah-sejarah yang terjadi di Sumba di masa lampau itu. Semuanya itu diceritakan, ditulis dalam bahasa Sumba. Seperti itu proses dokumentasinya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan budaya Sumba itu ditulis dalam menggunakan bahasa Sumba dalam buku-buku dan disimpan di museum daerah
seperti itu. Baik, hanya itu saja penjelasan dari hasil analisis saya. Terima kasih.